Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, sekedar gambaran aja bahwa eh, semula PK itu materinya tuh ada banyak. Pertama mulai dari geometri, terus juga eh, apa aljabar gitu ya, aljabar yang dasar ya, dari mulai persamaan satu variabel, terus kemudian dua variabel, terus persamaan garis, kemudian apa ada ini juga fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, terus juga eksponen, ada lagi fungsi gitu ya, fungsi dan himpunan, terus ada statistik dan peluang. Nah, materi PK yang tadinya sebanyak itu, kemudian setelah muncul kebijakan baru dan katanya ya, kalau gue lihat itu mirip banget sama soal-soal yang ada di ANBK sama AKM gitu ya. Gue nggak tahu sih AKM itu apa. Nah, ANBK itu kan apa ya? ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer gitu. Ya. Ya. Jadi apa di awal itu materinya sebanyak itu. Kemudian setelah muncul pemberitahuan dari Panadim itu diganti, bukan diganti, tapi dipersingkat materinya. Kalau berdasarkan riset gua, ya kebanyakan dari soal yang dia keluarkan itu materinya tentang geometri, teman-teman. Jadi nalarnya itu ternyata ketika kalian mencoba untuk memecahkan kasus analitik soal gambar gitu ya. Yang ujung-ujungnya nanti ya itu sebenarnya sih geometrinya itu tentang luas bangun, keliling, terus juga trigonometri gitu ya. Trigonometri sama kesebangunan, hanya di sekitar 4 itu aja. Nah, gue belum menemukan statistika, gue belum menemukan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat tuh nggak ada di soal ANBK. Tapi di soal yang gue buat, ya itu akan gue masukkan karena jaga-jaga. Soalnya apa? Soal yang disepil pada saat pengumuman dari Mendikbud waktu itu tidak mewakili atau tidak menggambarkan soal secara keseluruhan. Jadi gue buat versi lainnya. Jadi intinya dari bab matematika yang ada dari kelas 10 sampai kelas 12 itu diambil hanya materi yang ada aplikasinya, gitu teman-teman. Nanti nggak maksudnya aplikasi. Jadi penerapannya dalam kasus itu kehidupan sehari-hari gitu. Nah, matematika yang ada penerapannya atau aplikasinya itu pertama jelas tentang geometri. Geometri itu salah satunya adalah trigonometri. Jadi aplikasi trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Nah, terus kesebangunan juga, terus fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu soal yang tadi gue spill ya, yang tentang si Denny Sumargo itu soal matematika yang ada aplikasinya. Dan yang terakhir itu adalah statistika. Statistika itu ada jelas banget ya, itu ada apa namanya, ada aplikasinya. Nah, gue hanya mengambil 4 itu aja. Karena memang hanya 4 itu yang jelas aplikasinya dalam kehidupan gitu ya. Bahkan di IPS dan di IPA pun fungsi kuadrat ada gitu. Jadi gue putuskan untuk mengambil 4 itu. Maka nanti jangan kaget kalau misalkan selama gue ngajar dan bahas soal itu bener-bener ya hanya terfokus di situ aja, karena memang ya daripada ngalor ngidul ya, dan sebenarnya ada baiknya juga gitu ya dengan tipe soal yang seperti ini ya, artinya yang kita pelajari memang lingkupnya tidak banyak ya. Tapi negatifnya, sekali lagi negatifnya adalah orang yang mau masuk teknik sipil itu tidak teruji fisikanya di sini. Orang yang mau masuk teknik kimia tidak teruji kimianya di sini. Orang yang mau masuk kedokteran tidak teruji pengetahuan biologinya di sini. Ya, kayak gitu.
Itu tadi secuil ya keresahan gua selaku tutor kalian gitu ya. Oke. Nah, sekarang udah kelihatan papan tulisnya. Satu orang coba chat di Q&A atau di WhatsApp udah kelihatan atau belum ininya papan tulisnya atau whiteboard. Udah ya, oke. Oke, udah ya, jadi jangan bisa lagi. Oke, cukup satu. Baik. Kita awal-awal belajarnya tentang geometri dulu, teman-teman. Ada yang tahu ya, apa itu geometri? Geometri. Apa yang kita pelajari di sini? Ada yang menjawab rasio geometri. Mungkin maksud dia direct geometri ya. Geometri itu adalah rasionya. Ya, nggak salah sih. Bangun ruang, oke. Ya, jadi secara universal, ya, geometri itu gue definisikan sebagai ilmu matematika yang mempelajari tentang ilmu ukur ya, cabang matematika ya gitu ya, cabang matematika. Cabang matematika yang belajar tentang ilmu ukur dan bentuk. Itu aja. Secara sederhana gua artikan seperti ini. Ya, jadi kita di geometri ini kita belajar bagaimana mengukur, bagaimana menggambar sebuah bentuk geometris gitu ya. Ingat, geometris bukan berarti simetris gitu ya. Jadi semua bentuk baik yang simetris atau tidak itu masuk ke dalam geometri. Tapi kita nggak akan jauh sampai sana. Ya. Nah, apa itu bentuk gitu ya? Maksudnya bentuk yang kalian kenal itu apa aja gitu? Bentuk yang kalian kenal selama ini apa aja? Bentuk yang kalian kenal selama ini apa aja? Ada mungkin persegi, persegi panjang gitu ya. Ada lingkaran, ada balok, kubus dan sebagainya. Itu bagian dari bentuk. Cuman ada satu apa ya? Satu bentuk yang paling dasar dari geometri yaitu apa? Titik. Ya, jadi sebelum kita menggambar garis, sebelum kita menggambar bidang, sebelum kita menggambar kubus, ya itu kita tentu diawali dengan sebuah titik gitu. Ya. Jadi kita mulai dari sebuah titik gitu ya. Dibentuk ya. Kita mulai dari bentuk dasarnya dulu ya. Itu adalah titik. Yang buat satu masih ingat gak nih apa itu titik? Ya, tadi udah gue jelasin ya. Bentuk dasar
dari apa? Geometri gitu ya. Ya, bentuk dasar dari apa namanya bentuk geometri yang lebih besar gitu ya. Atau bentuk dasar dari geometri. Ya. Atau apa lagi nih? Nah, objek terkecil geometri itu objek geometri terkecil dan tidak. Nah, ini ada yang lebih jelas nih. Apa? Memiliki apa? Tidak memiliki ukuran gitu ya. Diperjelas di sini. Tidak memiliki. Ya. Oops, sorry. Dan tidak memiliki apa? Ukuran dan bentuk. Ya. Bukan bentuk tapi dimensi gitu ya. Dimensi gitu. Dan juga apa? Serta ya memiliki posisi relatif gitu. Oke. Akan gue bedah satu persatu. Ya. Titik itu tidak memiliki ukuran. Karena apa? Ya hanya titik tok gitu ya. Hanya ya udah gini aja. Tiba-tiba mati sendiri, ini nggak jelas banget. Oke, sorry ya guys. Kaget gue soalnya. Oke, ya sebenarnya jangan di Q&A juga dong. Bilangnya, tapi nggak apa-apa. Ini gue buka chatnya ya, tapi gue mohon jangan out of topic ya. Gue buka lagi chatnya, tapi tolong jangan out of topic. Kasihan temennya yang lagi serius. Oke, nah, tidak memiliki ukuran ya karena titik itu yang hanya begini aja gitu ya. Bahkan kalau dikatakan tidak memiliki ukuran, ya berarti pada level terkecilnya dia tidak bisa diukur kayak gitu. Ya. Nah, kemudian juga karena dia tidak memiliki ukuran, berarti apa? Dia juga nggak punya dimensi itu. Ya. Sedangkan apa? Untuk mencapai dimensi yang pertama aja atau satu dimensi, ya dia harus berupa garis, bukan titik. Kemudian yang kedua apa? Serta memiliki posisi relatif. Apa yang dimaksud dengan posisi relatif? Contoh misalnya gini, gua menamakan titik yang barusan gue gambar ini sebagai titik A, gitu ya. Nah, kemudian di koordinat yang lain, gitu ya, gue beri nama di sini titik B. Nah, berarti kalau gue mau menyebut di mana keberadaan titik A, ya di mana titik A, ya, gue menyebutnya berarti apa? Berada di kiri titik B, gitu ya. Atau berada, katakanlah kalau dia punya jarak ya berarti dia sebutkan jaraknya, berapa jaraknya terhadap siapa, terhadap titik B. Nah sekarang kalau misalkan di sini gue gambar lagi titik C, nah di mana posisi A? Nah, tentunya semakin relatif ya. Kenapa? Karena acuannya banyak gitu. Ya, posisi relatif berarti apa? Tergantung acuan gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau ditanyain berapa jarak titik A, ya kalau kita tanya berapa jarak titik A lah, gimana kita mau berbicara soal jarak gitu kan? Kalau misalkan titik acuannya nggak dikasih tahu,
Coba kalau diperjelas lagi kalimatnya. Berapa jarak titik A terhadap titik B? Oh, jarak titik A terhadap titik B itu adalah 10 meter katakanlah, atau 10 cm. Gitu. Kalau kita cuma bilang berapa jarak titik A, oh jarak titik A 5 cm. Nah, 5 cm itu dari mana gitu ya? Dari acuan siapa? Makanya kan dikatakan relatif. Karena tergantung acuan gitu. Siapa nih titik acuannya? Kalau terhadap C ya 20 meter katakanlah. Kalau terhadap B ya cuma 10 meter kayak gitu. Itu yang disebut sebagai relatif kayak gitu. Nah, disclaimer ya. Catatan OneNote itu gue nggak akan share. Kalau mau kalian screenshot silahkan. Ya. Tapi sangat disarankan kalian fokus pada kelas ini. Jangan sibuk SS gitu ya. Karena nanti kan ada recordnya. Kalau memang mau nyatet ataupun di SS yang banyak gitu ya buat catatan, itu nanti setelah recordnya itu keluar gitu ya. Nah, berarti kalau satu titik doang nggak relatif, Kak. Ya, belum tentu. Sekarang gini, mungkin nggak ada satu titik doang di alam semesta ini. Kayak gitu. Ya. Bahkan ketika lo menggambar koordinat dengan angka masing-masing sumbu itu sampai tahingga, ya, lu masang satu titik aja gitu ya, lu gambar satu titik aja, itu akan ada titik-titik yang lain yang bisa mewakili titik acuan dari si titik yang barusan lu gambar. Jadi nggak mungkin titik itu tunggal, kayak gitu. Ya. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan berarti ketika kita mengambil satu titik doang itu dia nggak relatif, sifat kerelatifannya hilang, bukan, gitu ya. Ada titik yang lain, cuman belum digambar. Kan gue bilang di sini apa? Titik tidak memiliki ukuran. Kalau kita menyebut titik itu hanya sebuah gambar yang kita goreskan dengan tinta atau katakanlah dengan cat, ya berarti itu bukan titik karena apa? Ukurannya ada, kayak gitu. Ya. Nah, kenapa kita menyebut satu goresan pena kita atau cat kita itu sebagai sebuah titik? Ya karena itu simbol gitu. Ya, karena itu simbol. Nah, kalau di biologi mungkin atau di biologi ya atau di biologi itu disebut sebagai sel katakanlah gitu ya. Sel itu unit yang nggak bisa dibagi lagi gitu ya. Kalau di kimia atom gitu ya. Padahal yang lebih kecil dari atom itu ada gitu ya. Yang namanya subatom. Subatom itu ada apa aja? Ada banyak. Ada quark, ada boson, ada apa lagi? Banyak ya. Kalau misalkan kita belajar fisika kuantum itu ada banyak. Gua nggak bisa spill di sini karena ada anak IPS. Nanti nanti shock. Oke. Gluon, boson, gitu ya. Banyak lah. Nah, berarti tadi ya titik itu relatif. Nah, sekarang yang kedua apa? Yang kedua itu garis. Garis. Apa itu garis? Nah, masih ada nih, masih hangat nih. Yang buat satu nih, kumpulan atau himpunan atau gabungan dari beberapa titik gitu ya. Himpunan ya. Atau kumpulan dari banyaknya ya himpunan atau kumpulan dari banyaknya titik gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya ada satu titik gitu ya,
Ya, ini kalau digabung-gabung tut 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 tut. Ya, atau gini deh, gue rapiin dulu ya. Ketika gue menggambar seperti ini, nah ketika gue menggambar seperti ini, kalian menyebutnya apa? Ketika gue menggambar seperti ini, kalian menyebutnya apa? Ya, mungkin ini kalian terfokusnya. Ya, nah, tadi ada yang jawab tuh. Nah, garis putus-putus, ya kan? Meskipun dia tidak digambar secara utuh, gitu ya. Tapi ketika gue menggambar titik-titik yang terpisah dan itu banyak dan itu berupa himpunan atau kumpulan, pasti kalian refleks akan menyebutnya sebagai sebuah garis. Tapi apa? Garis putus-putus gitu. Nah, semakin rapat ya, semakin rapat atau semakin banyak titiknya, ya maka nanti garisnya akan semakin tegas. Berarti menunjukkan, ya berarti benar menunjukkan bahwa garis itu adalah kumpulan dari titik atau himpunan dari titik. Oke, gitu ya. Jadi walaupun sebanyak apapun titiknya, gak dihubungkan tetap gak garis. Iya betul. Ya. Iya ada rekamannya ya ampun. Kan ini udah di record ya, udah dijelasin juga kan waktu itu. Ada recordnya. Oke ya. Jadi pasti kalian akan refleks menyebutnya ini sebagai apa? Garis putus. Nah, semakin banyak garisnya nanti akan seperti ini. Ya, garis lurus gitu ya. Atau garis yang tegas gitu ya. Garis tegas. Ya, garis tegas ini menunjukkan himpunan titiknya banyak. Nah, himpunan titiknya banyak. Jadi gitu. Ya, biasanya kalau misalkan garis itu dalam geometri itu ya kayak gini ya. Misalkan gini, ini garis K gitu ya. Berarti ya ini disebutnya sebagai garis K itu. Entah itu garis miring atau garis lurus atau garis melengkung gitu ya. Pasti garis itu memiliki nama gitu ya. Yang ketiga apa? Bidang. Apa itu bidang? Apa itu bidang? Ya, oke. Bidang itu adalah apa? Himpunan garis yang kedua ujungnya saling terhubung gitu ya. Himpunan garis yang kedua ujungnya saling terhubung itu ya. Nah, tapi di sini gue mau pertegas ya bahwa di sini himpunan garisnya itu syaratnya lebih dari dua ya, lebih dari dua. Ya, lebih dari dua.
Misal gini, kalau gue punya garis gini, atau gini ya, gue punya 2 buah garis. Gue punya 2 buah garis gini. Nah sekarang kalau ini ujungnya, ini ujungnya, ini ujungnya, dan ini ujungnya, ya bisa gak membentuk bidang kira-kira? Ini udah membentuk bidang belum? Nah, belum kan? Makanya apa? Ditambahin beberapa garis lagi, ya kan? Nah, kalau kita tambahin 2 garis lagi, maka dia akan membentuk bidang. Ya, yang kita kenal sebagai apa? Persegi, gitu ya. Ya, ya. Jadi, ini ceritanya persegi gitu ya. Ya gitu. Ya berarti minimal 3. Kan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 mungkin berarti bisa 3. Gitu. Ya. Nah kalau persegi berarti apa? Semua sisi sama panjang. Ya, katakanlah ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Ya. Nah, garis yang menghubungkan antara 4 titik ini itu memiliki panjang yang sama kalau persegi gitu ya. Misal satu buah sisi kita anggap panjangnya S, itu ya. Maka untuk mencari luas dari si persegi ini, ya, luas, gitu. Maka untuk mencari luasnya ya berarti panjang apa, dikali lebar atau sisi kali sisi gitu ya. L sama dengan sisi kali sisi. Ya. Ada yang tahu kenapa untuk mencari luas sisinya harus dikali? Kenapa tidak dibagi? Kenapa tidak ditambah? Kenapa tidak dikurang? Jadi kenapa luas itu harus sama-sama dikali gitu ya? Kali, kenapa nggak ditambah gitu kan? Kenapa nggak ditambah? Ya karena kalau misalkan ditambah, jadinya bukan luas, gitu kan? Karena luas itu kan apa? Ini ya apa namanya? Luas itu satuannya kan meter persegi ya, atau pada satuan itu ada perseginya di situ. Dimana kalau misalkan mau menghasilkan persegi gitu ya, ya itu pasti harus ada unsur dikalinya, bukan di jumlah. Kayak gitu. Kalau S ditambah S ya jadinya 2S gitu kan. Satuannya nanti bukan meter persegi atau bukan sentimeter persegi gitu. Jadi kalau kita mau mencari luas ya harus dikali, bukan di jumlah. Ya. Kalau garisnya lebih dari 2, tapi nggak ketutup, dia kebuka, bisa dibilang bidang nggak Kak? Enggak. Karena syarat dia sebuah bidang ya dia memiliki luas gitu. Kalau dia nggak terhubung atau ada yang terbuka, gimana kita bisa bilang dia punya luas? Kayak gitu kan. Lingkaran termasuk bidang, tapi bidang sisi lengkung gitu ya. Mana garisnya itu melengkung ya. Satu ujung dan bertemu dengan ujungnya sendiri gitu ya pada bidang melengkung gitu. Sekarang kalau kita mau mencari keliling ya, keliling itu berarti kan artinya ya kita harus berkeliling gitu ya. Atau panjang total dari garis yang ada gitu ya. Ya, berarti ada berapa garis di sini? Ada 4 gitu kan. Ada S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali
sisi gitu. Jadi kita harus menjumlahkan semua panjang sisi yang ada kayak gitu ya. Nah, oke, ini info tambahan ya. Nah, ini kan tadi ada garis ya. Berarti ini si persegi ini memiliki apa? Memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Dan juga apa? Memiliki total sudut keseluruhan berapa? Kalau persegi. Berapa total sudut pada persegi? Total sudut, bukan titik sudut. Total sudut. Ya, 360 derajat ya. Karena ada 4 buah sudut 90 derajat. Ya, ini hanya contoh persegi gitu ya. Hanya contoh persegi. Sisanya ya, gue yakin kalian udah tahu lah. Persegi panjang, segitiga, gitu ya, trapesium, ya itu semua bagian dari bidang gitu ya. Masalah keliling dan luas ini gue hanya mengajarkan pengantarnya, ya, pengantar tentang apa itu garis, ada titik, garis dan bidang. Nah, untuk bangun ruang gue nggak akan bahas. Ya, karena apa? Karena berdasarkan riset yang gue lihat, itu bangun ruang tidak termasuk. Jadi hanya bangun datar saja. Gitu. Ya. Nah, semoga aplikasi ini dimaksud Pak Nadim bukan aplikasi integral luas dan volume. Enggak lah, itu anak IPS kesian cuy. Kayak gitu. Kan gue bilang, ini garis lingkaran gimana? Ya dia melengkung gitu kan. Ya, ya ada garis, ini ada titik nih, titik awal tuh. Titik awal ini melengkung gini. Ya. Kemudian dia kembali ke titik semula. Gitu, ini lingkaran. Cuman kan karena lingkaran gue cacat gini ya, peyangnya kayak semangka gini. Jadi nggak bisa disebut sebagai lingkaran. Tapi intinya lingkaran itu ya sama aja sebenarnya gitu. Dia titik ya yang garisnya melengkung. Makanya dia masukkan bangun datar bidang lengkung, bukan sisi lengkung ya, bangun datar sisi lengkung bukan sisi tegak gitu ya. Dan dia termasuk bidang. Kenapa? Karena ada cakupan area yang kita cari gitu. Ya. Iya, bangun ruang juga termasuk geometri. Ya, cuman di sini nggak akan gua nggak akan gua kupas karena berdasarkan soal ANBK yang gua lihat dominan itu tentang trigonometri dan juga tentang apa sorry tentang kesebangunin gitu ya. Hmm. Berarti besar sudut semua bangun datar 360 derajat kan? No, segitiga itu bukan 360 derajat cuy. Misal gini, ya. Nah, ini segitiga apa? Ada yang tahu ini segitiga apa? Ini ada tiga titik ya. Titik A, B, C. Ya. Sama kaki. Salah ya. Ini segitiga sama tangan. Karena gue barusan menggambarnya sama tangan. Bukan sama kaki. Oke, jadi gimana sudut untuk segitiga? Nah, bedanya lingkaran sama elips gimana? Elips
Elips itu kan berarti oval ya, dia lingkaran yang tidak sempurna. Nah, yang namanya lingkaran itu ada yang namanya eksentrisitas. Nah, eksentrisitas itu tingkat kebulatan gitu ya, tingkat kebulatan suatu lingkaran itu disebut sebagai eksentrisitas. Nah, sepemahaman gua, oval atau elips itu dia sama seperti lingkaran sebetulnya, cuman bedanya apa? Titik kelengkungannya aja yang beda gitu. Kalau lingkaran itu kan berarti dia bulat sempurna gitu ya. Kelengkungannya menyebabkan bentuknya itu bulat sempurna, sehingga pada saat dia ditarik garis melengkung dari titik awal kembali ke titik awalnya lagi, dia berbentuk sebuah lingkaran. Tapi kalau misalkan pada saat dia dibuat tapi sudutnya itu tidak sempurna gitu ya, maka dia akan membentuk oval gitu, atau nilai eksentrisitasnya lebih dari 0 kayak gitu. Sepemahaman gue sih seperti itu. Nah, tuh ya kata si Raymond ya. Lingkaran itu E-nya sama dengan 0 atau nilai eksentrisitasnya itu sama dengan 0. Tapi kalau misalkan elips itu dia seingat gue lebih besar dari 0. Request dong gimana cara bedain segitiga sama kaki sama sisi. Nah, lihat aja, ini kan kakinya. Ya, nih Putri Malviro. Ini kan kakinya, ini alasnya kan. Ya, ya. Ini kaki ini alas. Kalau kelihatannya kakinya itu sama panjang ya berarti dia sama kaki gitu. Beda kalau misalkan segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu dia bentuknya seperti ini. Sisinya sama. Ya. Seperti ini ya Malviro. Sisinya sama. Ini A, ini B, ini C. Nah, biasanya untuk mencegah adanya ambiguitas dan kekeliruan pada pembaca, itu diberi tanda garis seperti ini nih, yang barusan gue bikin. Nah, untuk mencegah ambiguitas gitu ya. Kayak ini ya, ini kan sama ya. Karena dia sama panjang dan ini beda sendiri, maka disebut segitiga sama kaki. Nah, kalau misalkan segitiga sama sisi itu biasanya ditandai dengan 3 garis pendek seperti ini di sisi yang berbeda tapi garisnya itu sama. Ya, ini kalau misalkan sama-sama jumlahnya satu semua ya berarti ini segitiga sama sisi kayak gitu ya. Artinya sisinya semuanya sama panjang. Ya. Nah, terus berapa jumlah sudutnya gitu ya. Nah, berapa jumlah sudutnya? Nah, tadi kan pada persegi dan persegi panjang itu kan apa namanya? Dia siku-siku gitu ya, dan jumlahnya ada 4 ya, berarti itu besar sudut itu 360 derajat. Nah, sekarang untuk yang sisi tegak seperti ini ya, seperti segitiga ini, dan itu sudutnya bukan sudut siku-siku. Nah, berarti apa? Nah, logikanya gini aja, dia bukan sudut siku-siku, berarti sudutnya sudah pasti lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari 90 gitu ya. Atau bisa apa namanya? Bisa aja segitiga itu ada 90-nya gitu ya. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Contoh misalnya pada segitiga siku-siku, ya itu ada sudut 90 derajatnya, tapi tidak semuanya siku-siku gitu. Nah, berarti apa? Kalau misalkan ada satu aja sudut yang besarnya kurang dari 90 gitu ya, berarti itu udah menunjukkan bahwa dia total sudutnya bukan 360. Kalau lu lihat ini nih, titik A. Ini kan bukan 360, bukan 90, ya kan? Ya. Ini bukan 90, ini bukan 90, ini bukan 90, ini juga bukan 90, ini bukan 90, ini bukan 90. Kayak gitu. Ya, bukan tegak lurus. Jadi nggak bisa dibilang bahwa untuk segitiga dia apa namanya? Dia bukan 360 derajat gitu ya besar sudutnya.
Ya, bisa 45, bisa 53, bisa 37 ya tergantung kayak gitu ya. Segitiga sembarang tuh udah pasti pakai sudut tumpul nggak? Enggak juga. Ada juga segitiga sembarang yang kayak gini bentuknya. Nah, so gini ya. Isi gambarnya andai. Kira gua akan jadi Bieber. Nah, ini nggak ada sudut tumpulnya. Nah, ini disebut sebagai segitiga sembarang. Kayak gitu. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Pokoknya kita bisa menjudge atau melakukan cap terhadap suatu segitiga, apakah itu dia segitiga siku-siku, apakah dia segitiga sembarang sama kaki, sama tangan, ya, atau sama sisi gitu. Nah itu kita lihat dari seberapa panjang sisinya. Kita lihat sama semua enggak panjang. Kalau sama semua berarti segitiga sama sisi. Lihat ada siku-sikunya enggak. Kalau ada siku-sikunya berarti segitiga siku-siku itu. Lihat tangan kanan atau tangan kiri sama apa enggak gitu. Terus bawahnya beda apa enggak. Kalau misalkan kanan kiri sama bawah beda ya berarti segitiga sama kaki. Ya kayak gitu aja cara ngebedainnya. Gitu ya. Nah, jadinya apa? Total keseluruhan sudut segitiga itu ada 180 derajat, nggak sampai 360. Pokoknya tergantung dari soal yang disajikan gitu ya sudutnya. Gue nggak bisa menerka-nerka, oh ini pasti sekian, pasti sekian. Itu semua tergantung dari yang buat soal gitu ya. Sudutnya mau berapa. Yang jelas sudut segitiga keseluruhannya 180 derajat gitu. Semua segitiga totalnya 180 derajat. Ya, baik itu tumpul sembarang, sama kaki, sama sisi, sama tangan, sama susi, semua pokoknya 180 derajat kayak gitu ya. Nah, berikutnya kita ke tentang kesebangunan. Ini soal yang kita bahas mungkin nggak akan banyak karena apa? Ya, kita gue pribadi itu fokus pada ngajarin kalian dari dasar, gitu kan? Karena kan pas waktu pertama kali daftar tuh banyak yang nanya di Twitter, di IG, kak ini kira-kira dia diajarin dari dasar nggak? Iya, gue ajarin dari dasar. Jadi mungkin soal kita nggak akan banyak. Nanti soal akan banyak ketika di TO, airdrop ataupun di nanti setelah mendekati UTBK mungkin baru banyak lagi. Nah, sekarang kita bahas tentang kesebangunan. Kita bahas kesebangunan dan kongruensi. Rodericus apaan? Rodericus. Oh ini teman kita. Lanjut aja kak, jangan lama bahas definisi ya. Kan ya gue tau gue menghargai lu gitu ya. Gue ngerti mungkin lu udah expert. Nah, tapi di sini kita belajar sama-sama dari dasar gitu ya. Dari dasar kalau memang sekiranya lu
pengen yang lebih greget lagi gitu ya, atau ya gimana ya, ya pengen latihan yang lebih gokil lagi gitu ya. Terus jadi melihat kelas seperti ini agak jenuh jadinya, ya nggak masalah kayak gitu. Tapi mohon maaf, ketika gue ngajar memang gue seperti ini gitu. Gue akan banyak bahas definisi gitu ya, karena terkait konsep kayak gitu kan. Ya, contoh kayak tadi, ya kan ada teman kita nih yang belum paham gitu kan, segitiga ini jumlah sudutnya berapa gitu kan. Kalau misalkan itu gue nggak ajarin, itu beban moral buat gue, itu tanggung jawab moral gue ngajarin teman-teman yang belum tahu kayak gitu ya. Mungkin itu buat teman-teman yang udah jago ya, mungkin itu kesannya hal sepele gitu ya, masa di sudut segitiga aja nggak tahu gitu kan, padahal udah dari SD. Tapi ya di sini gue harus menghargai orang yang seperti itu gitu kan, gue harus mengajarkan sampai tuntas kayak gitu, jadi nggak boleh sampai tertinggal mereka itu. Nah, terus latihan soal gimana Kak, bahas soal gimana ya, kan gue bilang alternativa itu nggak ada jam kerja. Kalau lu merasa lu pengen latihan soal yang lebih susah, atau teman-teman yang lain gitu ya yang pengen latihan soal yang lebih susah gitu ya, yang lebih terfokus gitu ya, silakan aja tanya ke gue via WhatsApp gitu. Gue terbuka gitu ya. Ada banyak kok teman-teman yang dari bab 1 yang sering nanya gitu ya, sering konsul, dan gue bahas ketika gue lagi senggang gitu kan. Gue nggak pernah menutup diri, jadi jangan merasa ketika saat kelas soal yang dibahas itu sedikit kalian jadi kehilangan kesempatan belajar. No, kesempatan kalian belajar sangat terbuka setiap hari ya. Ya, jadi ayo sama-sama kita belajar di sini dari awal ya, nggak apa-apa ya. Buat yang buat yang masih belum paham tentang apapun gitu ya, yang mendasar, yang mungkin itu sangat sepele, ketika ditanyakan, tanyakan aja nggak apa-apa ya, tanyakan aja nggak apa-apa, nggak akan diledekin atau apa ya. Gue nggak ya, gue menganggap kita semua di sini sama belajar gitu ya. Termasuk gue juga, ketika gue mengajar gue juga sambil belajar kayak gitu ya. Karena yang difokuskan dibangun oleh alternativa itu bukan ayo lu harus pinter gitu kan, ayo lu harus lulus UTBK, enggak, tapi apa, membantu teman-teman untuk memantaskan diri gitu ya, membantu teman-teman memantaskan diri melalui apa, revolusi dari mentalnya gitu. Mentalnya ini udah pantas belum gitu menjadi seorang mahasiswa gitu kan ya. Bagaimana cara mengubahnya, ya udah dari mulai hal-hal kecil ini gitu kan ya. Belajar definisi-definisi yang apa namanya, yang mungkin ya kesannya sepele gitu kan, tapi akan menjadi besar kalau ke depannya itu nggak tahu gitu kan. Dan gue merasa bersalah ketika ada yang nggak tahu gitu ya. Apalagi nanti fisika, bahkan fisika itu akan lebih banyak lagi istilah-istilah yang bakal gue bahas gitu kan. Gue nggak akan langsung ngajarin rumus, tapi dari definisinya. Ya, sorry kalau misalkan cara ngajar gue membuat lu tidak nyaman gitu ya. Karena gue sadar bahwa gue tidak bisa membuat semua orang nyaman dan suka dengan cara ngajar gue. Kayak gitu. Ya, nggak apa-apa, kita teman ya. Oke ya, kita mulai dari kesebangunan dan kongruensi. Apa itu kesebangunan? Kita mulai dari kata sebangun ya teman-teman ya. Ini pelajaran kelas 9, tapi gue yakin masih banyak yang lupa, udah banyak yang lupa ya. Ya, kita mulai dari kesebangunan. Kesebangunan. Jadi kesebangunan itu adalah suatu sifat yang dimiliki oleh dua buah bangun datar, ya. Itu dimana sifat sebangun, ya,
sebangun ya itu dimiliki apabila ya. Jadi dua buah bangun datar dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Ya. Jadi dua buah bangun datar dikatakan sebangun ya kalau apa? Kalau memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Ya, nah misalnya gimana? Contoh gini ya, misalkan gue punya dua buah persegi di sini. Yang satu perseginya segini. Ya. Yang satu lagi perseginya segini. Ya. Ini katakanlah ini persegi A, B, C, D. Ini persegi E. Nah, ini F ya. F, G, H gitu ya. Nah, jadi syarat dari sebangun itu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama besar. Jadi misalnya gini, mana sih yang disebut sisi-sisi yang bersesuaian? Ya, contohnya sisi-sisi yang bersesuaian ya. Sisi yang bersesuaian. Ya, yang dimaksud sisi yang bersesuaian itu yang letaknya itu sama gitu ya. Contoh misalkan, contoh sisi-sisi yang bersesuaian itu yaitu AB dan EF. Ya, bersesuaian ya letaknya gitu. Terus juga apalagi CD dan EH. Terus juga ada lagi AC dan EG. Terus juga ada apalagi BD dan F. Ya. Nah, ini bersesuaian. Tapi apakah sisi yang bersesuaian ini bisa sebangun? Dikatakan sebangun gitu ya? Atau dua buah bangun datar ini apakah sebangun gitu? Belum tentu karena kita nggak tahu nih data panjang sisinya itu berapa, perbandingannya berapa. Contoh nih, gue kasih angka, misalnya yang ini tuh panjangnya 4, yang ini panjangnya 12, gitu ya. Yang ini panjangnya katakanlah berapa nih? Katakanlah 4 juga ya, ini persegi ya. Persegi panjang lah, persegi panjang. Ya. Persegi panjang, anggap ini panjangnya itu, gue panjangin lagi deh, biar lebih make sense. Nah, ya. Ini gue panjangin lagi. Ya. Ya, oke, ini gue panjangin lagi. Nah, ini 4, ini 5, terus katakanlah ini 15. Gitu. Apakah si persegi panjang ini bersesuaian, ini sebangun gitu ya. Nah, untuk melakukan cek apakah dia sebangun atau tidak, ya maka kita patut melakukan perbandingan terhadap siapa? Terhadap sisi-sisi yang bersesuaian gitu ya. Nah, sisi yang bersesuaian siapa aja? Berarti kita bandingkan antara
AC dan juga EG gitu. Jadi ya, nah biasanya kalau gua membandingkan itu dimulai dari sisi yang paling kecil atasnya. Jadi AC dibanding dengan EG sama dengan ya sisi yang lainnya kita ambil yaitu AB ya, AB dan EF ya, EF. Nah, cara membandingkannya. Berarti gimana? Ya berarti sekarang kita tulis AC berapa? 4. EG 12. Nah, AB berapa? 5. EF 15. Nah, nggak cukup sampai sini. Tapi apa? Kita cari nilai terkecilnya atau kita perkecil sampai ke bentuk yang paling sederhana atau ke nominal yang paling sederhana gitu ya. Nah, yang atas bagi 4 sisa 1, yang bawah bagi 4 sisa 3. Yang atas bagi 5 sisa 1, yang bawah bagi 5 sisa 3. Nah, hasilnya berarti apa? 1/3 sama dengan 1/3. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Sebangun. Kenapa? Karena nilai perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar. Seperti itu. Ya, pengambilan perbandingannya bebas gitu. Pengambilan perbandingan sisinya itu bebas. Maksudnya bebas gimana, Risma? Bebas ini bukan berarti kita katakanlah bebasnya itu Aceh mau gue bandingin sama EF lah, itu beda, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau mau Aceh sama FH bisa kayak gitu ya, itu yang nggak yang boleh. Kalau yang nggak boleh Aceh sama EF tiba-tiba lu samain gitu ya, padahal itu nggak bisa kayak gitu ya. Iya, yang dibandingkan itu yang harus yang bersesuaian. Nah, ini dan juga berlaku untuk seluruh bangun datar, betul Tia. Contoh, misal gua buat bangun seperti ini. Ya, ini katakanlah titik A, ini titik B, ini titik C. Terus satunya lagi gue buat seperti ini. Ish. Ini bangun segitiga. Ini segitiga apa, ada yang tahu? Gue buat ini segitiga sembarang. Nah, misal ini panjangnya berapa ya? Ini 7. Ya. Ini 21. Ini berapa ya? Ya, ini 21. Gitu ya. 28. Terus ini nggak tahu berapa. Ini katakanlah apa ya? 3. Nggak mungkin. 16. Ya.
Jadi ini ada dua buah segitiga ya, A, B, C, dan D, E, F. Gitu ya. Terus kita diminta mencari berapa besarnya EF gitu ya. Ya, berarti kalau misalkan sudah ada pertanyaan berapa panjang EF ya, berarti sudah diasumsikan bahwa kedua buah segitiga ini memiliki sisi yang sebangun gitu ya. Ya berarti langsung aja kita pakai, berarti ini EF per BC sama dengan ya, DE per AB. Kayak gitu. Nah, EF berapa ya? Ini EF yang kita tanya ya, kita cari. BC-nya 16, ya, DE-nya berapa? 7, ya, AB-nya 28. Ya, berarti ini EF per 16 sama dengan ya 7 per 28 ya. 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 4. Berarti ini 1 per 4. Ya, maka EF sama dengan 16 dibagi berapa? 4. Berarti ini 4. Gitu. Jadi teknik kesebangunan juga bisa digunakan untuk mencari satu sisi yang tidak diketahui. Gitu. Ya. Kayak gitu teman-teman. Nice. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kak, mau tanya, kenapa yang dijabarkan itu DE duluan? Kenapa bukan AB? Nah, seperti yang tadi gue sampaikan ya, ini gaya gua. Kalau lu mau mendefinisikan sebagai AB per DE, itu nggak masalah. Kayak gitu. Silakan aja, Putri. Perhitungannya nggak akan beda. Yang penting jangan sampai salah ngitung, udah itu aja. Ya. Kayak gitu. Ya. Nah, apalagi ya? Oh iya, trigonometrinya. Pak, artinya kalau sebangun tuh sisinya sama dengan kelipatan sisi di bangun yang satunya. Gimana ya kalimatnya? Ya, sebenarnya tadi udah sederhana sih. Ya, udah sederhana tadi yang gue sampaikan, bahwa apa? Pokoknya dia bisa dibilang sebangun kalau punya perbandingan sisi yang sama besar, tapi sisinya itu sisi yang bersesuaian, bukan sisi yang beda, kayak gitu ya. Kak, itu dari mana? 16 per 4. Ya, ini kali silang ya timnya. 1 kali 16 berapa? 16. Sama dengan EF dikali 4 berapa? Ya berarti 4 EF. Nah, terus kedua ruas dibagi 4. 16 dibagi 4, 4 EF dibagi 4. Jadi kan 16 bagi 4 itu 4. 4 EF dibagi 4 itu tinggal EF. Gitu, Ti. Ya gitu. Mungkin pada bingung ya. Ini gue jelasin tadi ya. Berasal dari perkalian silang. Ya. Atau sama juga seperti ini prosesnya. EF per 16 sama dengan 1 per 4. 1 per 4. Bagaimana caranya mencari EF? Berarti kedua ruas dikali dengan 1 per dikali dengan 16. Ini dikali 16, ini dikali 16 itu. Nah, EF per 16 dikali 16 berapa? Ya habis kan, sisa EF. Nah, 1/4 dikali 16 berapa? Ya berarti 16 per 4 berapa? 4. Kayak gitu ya.
Ya, penalaran matematis. Ya. Nah, sekarang satu soal ya, gue bakal bedah satu contoh soal AKM akan gue bedah di sini. Ya, tapi ini sekalian akan gue bahas tentang trigonometrinya. Wait. Contoh misalnya seperti ini. Ya, ini dulu deh. Ya, ini soalnya gue letakkan di sini. Silakan dibaca. Ini soalnya. Ya. Hari libur atau liburan adalah suatu kondisi seseorang dapat meluangkan waktu yang terbatas dari pekerjaan atau tugas-tugas sekolah. Nah, ini yang gue malas dari soal ANBK ini ada ceritanya gitu. Maksudnya bukan soal cerita, tapi ya ini real orang curhat gini kayaknya. Ini orang curhat terus gabut bikin soal kayaknya. Ya, pada umumnya hari iya saya tahu hari libur tuh saya pasti pergi gitu. Ya, hari libur tuh pasti orang-orang pada pengen healing gitu. Tapi saya enggak sih, saya di rumah. Gitu. Oke, kita lihat ini. Dalam mengisi hari libur sekolah, Jessica mengunjungi rumah nenek. Oke, yang terletak di dataran tinggi, yaitu Desa Bojong. Ia pergi di antar ayahnya dengan menggunakan mobil. Oke. Ia berangkat dari Tegal menuju Selawi. Ya, Selawi itu artinya 25 ya. Ini bener kan Selawi sama. Ya, ini orang curhat ngapain suruh bikin soal. Udah, ia pergi di antar ayahnya naik mobil, berangkat dari Tegal ke Selawi. Ya, dengan melalui jarak sejauh 10 km sepanjang 2 km dari kota Tegal. Jalan menanjak dengan sudut kemiringan 12 derajat, sedangkan jalan kota Selawi ke Desa Bojong menanjak sejauh 3 km. Oke. Jadi sebelum kita mengerjakan, kita gambar dulu. Ya. Gambar apanya ya? Gambar sketsa perjalanannya. Jadi di sini katanya kota Tegal. Nah, di sini kota Tegal. Terus di sini bidang datarnya. Ya. Kemudian katanya sih menanjak. Di sini menanjak. Ya, ini menanjak. Terus kemudian ketinggiannya ini sebesar H, gitu ya. Atau nggak ada tandanya sih sebenarnya. Ya, tapi kemiringannya 12 derajat. Gitu ya. Nah, ini 12 derajat katanya.
Terus panjang ininya 2 km. Panjang kota Tegal. Tegal. Kota Tegal. Tegal lagi ngapak ya? Ngapak. Enggak ya? Oke, kemudian setelah nanjak dia lurus. Lurus ngeng gitu ya sampai ke kota 25 atau Slawe. Nah, di kota Slawe itu nanjak lagi. Katanya. Set dengan kemiringan yang sama 12 derajat juga. Ya. Set. Masus gitu ya. Ini sudutnya kemudian ya, 12 derajat gitu ya. Baru di sini desa Bojong. Buset. Gila, ini di atas banget. Desa apa kuil ini anjir? Kuil kayaknya. Apa kastil Dracula? Tinggi amat. Oke. Jadi disinilah si desa Bojong. Desa Bojong. Nah, kita baca lagi ya. Sepanjang 2 km dari kota Tegal, jalan menanjak dengan sudut kemiringan 12 derajat. Oke, sedangkan jalan kota Slawi ke desa Bojong menanjak tapi panjangnya 3 km. Oke. Dengan sudut kemiringan yang sama, jarak kota Slawi dengan desa Bojong adalah 12 km. Ya, dari Slawi ya ke Bojong Village. Itu sejauh 12 km. Jessica ingin menghitung ketinggian rumah nenek dari kota Tegal. Apa yang lu hitung, Jessica? Mending main ML kayak abang lu, Jessica. Ketinggian rumah nenek Jessica dari kota Tegal adalah berapa? Jadi yang ditanyain dari desa Bojong ke kota Tegal. Kota Tegal itu kan adanya di bawah ya, di permukaan. Berarti ini yang dicari. Ya, gitu ya. Ini yang dicari. Ya. H, ini dicari. Nah, tapi kan di sini ada dua macam ketinggian lah teman-teman ya. Yaitu ada ketinggian pada saat di mana? Di Tegal ya. Ini kita beri nama H1 itu ya. Dan juga ada ketinggian kota Selawi gitu ya. Di yang ini. Ini kita beri nama H2 gitu ya. Maka untuk H3 atau H total ketinggiannya ya berarti kita harus menjumlahkan H1 atau ketinggian Tegal ya dan juga apa namanya si Selawi gitu ya. Ya, jadi ketinggiannya itu sebenarnya kotanya di sini gitu ya, di ujung sini gitu ya. Bukan tepat di bawah ya, tapi di ujung gitu ya. Jadi kita harus cari H1-nya. Nah, pakai apa pertanyaannya? Pakai trigonometri gitu ya. Nah, karena yang ditanyain adalah sisi tegak H1 gitu ya atau sisi depan sudut, berarti kita menggunakan aturan apa? Nah, kita flashback lagi. Ya. Nah, sin itu apa? Perbandingan antara sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Ya. Sedangkan cos itu adalah apa? Sisi apa? Samping. Nah, sisi samping dibagi dengan
sisi miring. Nah, sedangkan tangan itu apa? Tangan itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Ya. Jadi singkatnya sebenarnya kita hanya membandingkan sisinya aja. Ya. Jadi buat anak IPS yang belum tahu ya gimana caranya, ya sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Ya. Untuk mencari H1, ya, H1 itu kan apa? Depan sudut. Karena sudutnya 12 itu di sini, depannya itu dia, gitu kan. Berarti H1 untuk mencari depan itu kita pakai apa? Apa nih? Ya, kita punya data 2 km. 2 km ini adalah data miringnya. Nah, sedangkan H1 yang ditanyakan itu adalah depannya. Berarti kita pakai apa? D, mi, atau berarti pakainya sin gitu ya. Berarti sin 12 derajat sama dengan ya D dibagi mi gitu ya. Sin 12 berapa? 0,2 gitu ya. D-nya berapa? Sisi depannya. Itu yang kita cari. Atau H1 gitu ya. Mi-nya berapa mi-nya? 2. Berarti H1 sama dengan 0,2 dikali 2. Berapa? 0,4. Ya, satuannya per kilometer. Atau kalau dijadikan meter, jadinya 400 meter. Ya. Nah, kita udah dapat nih ketinggian Kota Tegal. Ya. Nah, sekarang kita untuk step berikutnya cari ketinggian Slawi. Ya, dari mana? Dari Kota Tegal. Ya, berarti segitiga yang ini nih. Ya, nah, gitu. Ya, jadi kita cari H2 atau ketinggian Slawi dari Tegal, gitu. Lagi-lagi yang kita gunakan apa nih? Sin ya, yaitu perbandingan antara sisi depan sudut dan sisi miring gitu ya. Berarti ini sin 12 derajat sama dengan ya depannya H2 ya, miringnya 3 km. Ya, berarti ini 0,2 sama dengan H2 per 3. Berarti H2 sama dengan 0,6 km, atau kalau dikonversi jadinya 600 meter. Nah kan, tahuan nih ya, ini 400 ya, terus ini 600 ya kan. Berarti kan tinggal dijumlah 600 terus habis itu 400. Berarti ketinggian totalnya adalah berapa? 600 tambah 400 atau 1000 meter. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Udah 99 plus. Iya, udah berkurang karena soal duit. Kak, 12 km nggak dipakai berarti? Iya, nggak dipakai. Ingat, nggak semua yang ada di soal harus kita pakai. Makanya, terus gimana caranya Kak, supaya kita bedain mana yang harus dipakai, mana yang enggak? Ya, paham konsep. Kak, pas sudah dapat H1, bisa nggak sih pakai keseimbangan buat nyari H2-nya? Nah, datanya udah komplit atau belum masalahnya? Ya, kita kan punya 2 segitiga di sini berarti kan. Segitiga yang ini sama yang ini. Tapi kita cuma punya data, kita punya data ini sama ini. Oh, bisa pakai keseimbangan, bisa juga. Gitu ya. Bisa juga pakai keseimbangan. Cuman apa? Cuman nanti desimalnya mungkin kurang jelas kayak gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan memang
lu nyamannya pakai kesebangunan itu nggak masalah gitu ya, karena memang tidak ada batasan terkait cara ngerjain gitu ya. Masya Allah kok tumben Sasa paham. Alhamdulillah Sasa. Kak, berarti kita hitung kemiringannya doang ya. Jadi yang 12 km kan pakai iya. Ya, berarti tidak semuanya harus kita pakai. Kak, tahu cara ngitung sin 12. Sin 12 itu gue juga nggak tahu cara ngitungnya gimana. Karena apa? Itu udah ada datanya di soal. Nih, itu ya. Di soal udah ada sin 12 sama dengan 0,2. Cos 12 sama dengan 0,97. Kayak gitu. Nah, Kak, coba gambarin definisi yang depan miring samping. Oke. Nih ya, ini hanya berlaku bagi segitiga siku-siku. Ya, ini segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya. Katakanlah sudut yang ditanyakan adalah ini. Ya, ini itu miring namanya. Ya, bentuknya aja miring. Berarti ini kita bilang dia miring. Nah, depan mana? Nah, ini depan sudut. Nah, ini depan. Nah, ini samping. Jadi sin itu, sinnya theta, berarti apa? Demi ya, B per mi. Berarti depan dibagi miring. Dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin kalau nggak ada apa ya maksudnya. Iya, kejebak. Ya kan ini buat yang belum paham konsep itu kan dikasih jebakan 12 kilometer itu. Ya, nggak mungkin gitu ya. Ada apa namanya? Nggak mungkin sin 12 itu nggak dikasih tahu gitu. Pas dikasih tahu, gue yakin yang bikin soal juga nggak tahu sin 12 itu berapa kalau nggak pakai kalkulator gitu. Nah, kongruensi, gue lupa bahas tadi. Sebenarnya kongruensi itu sama kayak kesebangunan, cuman bedanya apa? Kalau kongruensi, ya kan kalau kesebangunan itu kan bangun yang satunya kecil, bangun yang satunya gede, gitu. Nah, ya. Nanti kalau kongruensi itu benar-benar bangunnya itu mirip gitu, maksudnya selain sisinya, sudutnya juga sama kayak gitu. Ya, itu aja sih bedanya. Kalau kongruensi itu nggak keluar sebenarnya. Ya, jadi yang ada di soal itu kesebangunan. Nah, di sini kan kebetulan kita udah habis nih waktunya 1,5 jam kan, karena bentar lagi juga mentok waktu sholat maghrib gitu kan. Gue dan teman-teman yang lain ada yang belum sholat mungkin gitu kan. Nah, itu nanti sih seiring berjalannya waktu kan bertemu soal TO atau soal apa namanya airdrop, nanti kalau misalnya ada ketemu konferensi bisa tanyakan sama gue kayak gitu ya. Udah maghrib, udah lewat, udah mau isya malah di sini. Ya, oke, jadi itu aja ya teman-temannya gue rasa ya. Untuk hari ini terima kasih banyak bagi yang sudah hadir. Eh, buat yang belum sholat, sholat. Buat yang belum makan, makan dulu. Ya, persiapan buat nanti eh, apa kita bahas ini ya apa namanya bahas apa namanya ya kognitif ya. KIB ini udah nunggu nih, udah siap nih. Oke, mohon maaf juga tadi ya sama siapa tadi itu. Ya itulah pokoknya, dan teman-teman yang mungkin sama pemikirannya gitu ya bahwa nggak seharusnya berlama-lama di definisi. Ya, gue mohon maaf karena itu memang ketentuan dari alternativa gitu ya untuk mengajarkan secara fundamental atau dasar gitu ya, dan menyeluruh gitu ya supaya kalian tuh ngerti gitu. Ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Malam.